Halo guys, kembali lagi bersama saya Fajri Septiawan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai budidaya tanaman jati. Sebelumnya perkenalkan saya Fajri Septiawan, mahasiswa dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dosen pengampu Pak Bambang Irawan, SP MSc IPO. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya membahas tentang apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam teknik pembudidayaan tanaman jati, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tanaman jati ini apa sih? Apa keuntungan dari menanam tanaman jati? Apa perbedaan tanaman jati dengan tanaman lainnya gitu kan? Nah, teman-teman semuanya, walau jati sudah akrab ratusan tahun dengan petani, khususnya di daerah Jawa, umumnya petani masih miskin pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya teknik mengelola jati pada umumnya. Umumnya, petani masih menggunakan teknik konvensional, tanam dan biarkan tumbuh. Teknik pemangkasan, pemeliharaan terobosan, singling, dan penjerangan masih merupakan bahasa asing yang didengar oleh petani. Mengapa harus tanaman jati yang kita tanam? Kita sama-sama mengetahui bahwa jati dikenal sebagai kayu komersial yang bermutu tinggi, termasuk di dalam suku Verbanaceae. Sebaran asli dari tanaman jati ini yaitu dari India, Myanmar, dan Thailand. Teman-teman semuanya, pasar untuk tanaman jati juga luas di dalam negeri maupun di luar negeri. Hampir seluruh bagian dari tanaman jati dapat dimanfaatkan, bahkan ulatnya Hyla payura di beberapa daerah sebagai makanan sumber protein yang disukai oleh masyarakat. Nah, teman-teman semuanya, halo guys, kembali lagi bersama saya Fajri Septiawan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai budidaya tanaman jati. Sebelumnya perkenalkan saya Fajri Septiawan, mahasiswa dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dosen pengampu Pak Bambang Irawan, SP MSc IPO. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya membahas tentang apa saja faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam teknik pembudidayaan tanaman jati, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu tanaman jati ini apa sih? Apa keuntungan dari menanam tanaman jati? Apa perbedaan tanaman jati dengan tanaman lainnya gitu kan? Nah, teman-teman semuanya, walau jati sudah akrab ratusan tahun dengan petani, khususnya di daerah Jawa, umumnya petani masih miskin pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya teknik mengelola jati pada umumnya. Umumnya, petani masih menggunakan teknik konvensional, tanam dan biarkan tumbuh. Teknik pemangkasan, pemeliharaan terobosan, singling, dan penjerangan masih merupakan bahasa asing yang didengar oleh petani. Mengapa harus tanaman jati yang kita tanam? Kita sama-sama mengetahui bahwa jati dikenal sebagai kayu komersial yang bermutu tinggi, termasuk di dalam suku Verbanaceae. Sebaran asli dari tanaman jati ini yaitu dari India, Myanmar, dan Thailand. Teman-teman semuanya, pasar untuk tanaman jati juga luas di dalam negeri maupun di luar negeri. Hampir seluruh bagian dari tanaman jati dapat dimanfaatkan, bahkan ulatnya Hyla payura di beberapa daerah sebagai makanan sumber protein yang disukai oleh masyarakat. Nah, teman-teman semuanya, baik teman-teman, itu mungkin penjelasan sederhana dari tanaman jati. Kita masuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengumpulkan benih yang berkualitas tinggi untuk menanam
tanaman jati. Nah, yang pertama perlu kita ingat dari mana benih itu dikumpulkan. Nah, benih terbaik hendaknya berasal dari kebun benih, karena kebun benih itu merupakan tempat pembibitan yang telah diseleksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan bibit yang high quality dibandingkan dengan sumber benih yang lainnya. Jika sulit diperoleh, benih bisa diperoleh dari areal produksi benih atau dari tegakan benih yang sudah terseleksi. Nah, jika sulit juga didapatkan, kita bisa membeli benih dengan syarat yang sudah memiliki sertifikat dan yang bermutu unggul gitu. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam mengumpulkan benih juga, usahakan benih berasal dari sumber benih yang sama dengan kondisi ekologis seperti ketinggian tempat, iklim, dan tanah mirip dengan lokasi yang akan kita tanami. Karena jika kita mengambil benih dari yang berbeda kondisi ekologis, itu akan mempengaruhi dari kualitas benih itu sendiri. Dan kita juga bisa mengambil benih menggunakan pohon benih dari jati. Untuk mengambil benih dari pohon jati ini dinilai sangat efisien dan mudah gitu. Tapi ada juga hal-hal yang harus kita perhatikan untuk mengambil benih di pohon benih. Salah satu contohnya yaitu kita harus memilih tajuk yang sehat dan seimbang, kemudian batangnya lurus dan diameternya besar. Nah, ini perbedaannya. Yang A ini pohon jati yang tidak layak menjadi pohon benih, dan ini contoh pohon jati yang layak untuk jadikan pohon benih. Nah, yang perlu kita perhatikan juga, setelah kita mendapatkan benih dari pohon benih, kemudian bagaimana caranya kita memperlakukan atau bagaimana cara kita menangani benih tersebut yang sudah kita ambil, yang kita kumpulkan dari pohon benih. Nah, yang pertama, pilihlah benih yang sehat dan telah masak. Benih jati yang telah masak dicirikan dengan warna coklat gelap. Buah yang belum masak berwarna agak putih terang. Kemudian benih dikeringkan dengan cara dijemur pada suatu areal datar untuk mendapatkan sinar matahari secara langsung. Ini juga bisa kita jemur di atas aspal atau di atas jalan yang kering gitu kan. Nah, kemudian kita lakukan penjemuran dilakukan selama 1-2 hari di cuaca yang cerah dengan harapan bisa menghasilkan benih dengan kadar air sekitar 12%. Setelah benih tadi kita jemur 1-2 hari dan telah kering, kemudian benih dibersihkan dengan cara mengupas mahkotanya dan memisahkan kotoran atau serasah yang tercampur di dalam benih tersebut. Dan perlu kita ingat dan kita perhatikan, benih yang sudah berlubang atau yang sudah bopeng tidak selalu menandakan bahwa benih tersebut berkualitas buruk. Bahkan, benih seperti itu sering lebih mudah berkecambah karena telah mengalami skarifikasi, sehingga kita tidak perlu lagi susah payah memecahkan romansinya karena air dan udara sudah mudah masuk dikarenakan sudah ada bopeng atau lubang-lubang di benih tersebut. Kemudian setelah kita mengambil benih dari pohon benih, kemudian kita memperlakukan sesuai dengan prosedur. Kemudian bagaimana caranya kita menyimpan benih tersebut? Nah, benih yang telah kering kita simpan di dalam wadah plastik. Kemudian kita simpan hendaknya kering dan sejuk. Jika memungkinkan, gunakanlah ruangan ber-AC. Nah, benih sebaiknya disimpan paling lama 2 tahun. Nah, jadi teman-teman, tadi saya ulang kembali, untuk mengambil benih dari jati ini ada 4 sumber, ada kebun benih, ada areal produksi, kita juga bisa membeli benihnya dengan syarat harus bersertifikat dan unggul. Kita juga bisa mengambil benih dari pohon induknya secara langsung dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Nah, teman-teman semuanya, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu
proses dalam pembibitan. Yang pertama, buat media semai dengan campuran pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 1:1. Ingat ya, 1:1. Lalu masukkan ke media tanam tersebut ke dalam polybag. Tanam bibit atau benih ke dalam polybag dengan kedalaman 5 cm, kemudian timbun menggunakan media yang sama di atasnya. Jadi, setelah kita campurkan antara pupuk kandang dengan tanah 1:1, kemudian kita masukkan ke dalam polybag dan kita tanam bibit dengan kedalaman 5 cm, kemudian kita tutup lagi dengan tanah yang sama. Kemudian setelah kita tanam, dilakukan penyiraman dan pemeliharaan bibit. Langkah menanam pohon jati yang baik dan benar adalah dengan pemeliharaan bibit dengan menyiramnya secara rutin tiap pagi dan sore. Namun jangan terlalu banyak agar benih tidak busuk. Tujuannya hanya untuk supaya bibit tadi menjadi lembab. Tempatkan persemaian di tempat yang teduh agar terhindar dari sinar matahari langsung dan hujan. Kemudian pupuk bibit menggunakan urea 1 kali dalam sebulan. Bibit siap pindah tanam setelah berusia 5 bulan setelah disemai. Kemudian tahap persiapan lahan. Setelah kita melakukan persemaian, kita lakukan perpindahan ke tanam langsung ke tanah. Yang harus kita perhatikan adalah untuk persiapan lahan. Taburkan pupuk kandang atau kompos ke media tanam sebanyak 2 ton per hektar. Pemberian pupuk ini dilakukan 3-4 minggu sebelum pengolahan lahan. Kemudian, gemburkan tanah dengan cara dicangkul atau dibajak. Untuk tanah yang luas, kita bisa menggunakan ekskavator. Buat lubang tanam dengan ukuran 30 x 30 x 30 cm dengan jarak antar lubang tanam 2,5 x 2,5 meter dan biarkan 2-3 minggu. Setelah kita tahap persiapan lahan, kemudian tahap penanaman. Oke teman-teman, setelah tahap persiapan lahan, kemudian ada tahap penanaman. Sama seperti bibit benih yang lainnya, lepaskan plastik polybag dengan hati-hati. Masukkan bibit pada lubang tanam, usahakan tetap dalam keadaan tegak. Kemudian, tutup lubang menggunakan tanah, padatkan pelan-pelan di area sekitar tanaman agar tanaman tidak roboh. Lalu siram tanaman agar kelembapan tetap terjaga. Jadi kita harus menanam benih tersebut harus tetap tegak supaya itu berpengaruh terhadap tumbuh dan kembangnya nanti. Kemudian setelah tahap penanaman, kita ke tahap pemeliharaan. Pemeliharaan tanaman meliputi penyulaman atau penanaman kembali. Nah, teman-teman semuanya, hal ini dilakukan pada tanaman yang gagal tumbuh. Kemudian jarak penyulaman sebaiknya tidak terlalu lama agar pertumbuhan tanaman seragam. Lakukan juga pemupukan dan penyiangan. Perlakuan seperti ini dilakukan intensif dari awal masa tanam hingga umur tanaman 5 bulan, selanjutnya dilakukan 3 bulan sekali. Lakukan pemangkasan atau perempelan cabang. Hal ini dilakukan agar batang tidak tumbuh optimal dan lurus ke atas. Ini contoh dari pengaturan jarak dan pola dari penanaman. Kemudian setelah tahap penanaman dan pemeliharaan, kemudian tahap pemanenan. Masa panen tanaman jati biasanya ketika sudah berumur 12-15 tahun. Akan tetapi sebaiknya kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Jika kita menggunakan hasil panen untuk bahan bangunan, maka biasanya panen paling baik ketika pohon jati telah berumur sekitar 20 tahun. Nah, jadi teman-teman semuanya, yang perlu saya tekankan di sini, langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah menentukan bibitnya. Kita harus mencari bibit yang berkualitas tinggi. Karena bibit itu sangat mempengaruhi tumbuh dan kembangnya dari pohon jati. Kita tidak bisa memungkiri,
walaupun lingkungannya baik, walaupun tempat penyimpanannya bagus, tanahnya bagus, tapi bibit yang kita gunakan tidak berkualitas tinggi atau ya yang tidak sesuai dengan prosedur, maka hasilnya juga tidak akan bagus gitu. Nah, jadi teman-teman, itu yang hanya dapat saya sampaikan pada video yang singkat ini. Lebih dan kurang semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.